Contoh soal dan pembahasan fungsi inverse. Contoh soal pertama. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 3x ditambah 2. Tentukanlah rumus fungsi inverse-nya. Langkah pertama, kita misalkan fx sama dengan y. Karena fx ini adalah 3x ditambah 2, maka kita misalkan 3x ditambah 2 sama dengan y. Kemudian kita pindahkan positif 2 ini ke ruas kanan menjadi negatif 2. Sampai di bentuk ini, kita pindahkan 3 ke ruas kanan menjadi pembagian. Sehingga kita peroleh x sama dengan y dikurangi 2 per 3. Langkah terakhir, kita ubah x menjadi f inverse x, dan kita ubah y menjadi x. Kenapa bisa diubah begini? Ini akan kita bahas di soal nomor 2 nanti. Dengan demikian, kita peroleh rumus inverse dari fungsi f atau f inverse x ini adalah x dikurangi 2 per 3. Atau boleh juga ditulis sepertiga dikali x dikurangi 2. Untuk soal nomor 2, tentukanlah inverse fungsi f jika diketahui fx sama dengan 3x ditambah 2 per 4x dikurangi 5. Dengan 4x dikurangi 5 tidak sama dengan 0. Nah, 4x dikurangi 5 tidak sama dengan 0 ini akan kita bahas juga nanti sekalian. Kemudian tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi tersebut. Sama dengan langkah sebelumnya, mula-mula kita misalkan fx ini sama dengan y. Karena fx adalah 3x ditambah 2 per 4x dikurangi 5, maka kita misalkan sama dengan y. Nah, sampai di bentuk ini, kita bisa kali silang. Jadi, 4x dikurangi 5 ini kita kalikan dengan y. Sehingga bentuknya memanjang seperti ini. Lalu kita kalikan y dikali 4x untuk memperoleh 4xy. Dan kalikan y dengan negatif 5 untuk memperoleh negatif 5y. Sama dengan 3x ditambah 2. Sampai di bentuk ini, kita kelompokkan yang mengandung variabel x di ruas kiri. Ini sudah mengandung variabel x, sedangkan ini belum. Maka ini pindah ke ruas kanan. Negatif 5y menjadi positif 5y. Nah, ini 3x mengandung variabel x, maka pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3x. Nah, perhatikan ruas kiri. Di ruas kiri ini kita faktorkan, kita kelompokkan dan keluarkan x-nya. Dari 4xy keluar x-nya tinggal 4y saja. Dari negatif 3x keluar variabel x tinggal negatif 3 saja. Nah, selanjutnya kita sisakan variabel x saja di ruas kiri, itu artinya kita pindahkan 4y dikurangi 3 ke ruas kanan menjadi pembagian. Di langkah terakhir, kita ubah x menjadi f inverse x dan ubah begitu saja y ini menjadi x seperti ini. Dengan demikian kita dapatkan rumus inverse dari fungsi f sama dengan 5x ditambah 2 per 4x dikurangi 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas daerah asal atau domain dari fungsi f. Perhatikan fungsi f. Fungsi f memasangkan dari himpunan A ke himpunan B. Berarti daerah asal atau domainnya adalah himpunan A. Kita cari anggota himpunan A. Anggota himpunan A biasanya menggunakan simbol X. Itu artinya kita cari nilai X sedemikian hingga fungsi fx ini terdefinisi. Ini kan berupa pecahan. Karena berupa pecahan, maka bagian bawah dari pecahan atau penyebutnya ini tidak boleh 0. Karena pecahan memang bagian penyebutnya tidak boleh 0. Coba saja menggunakan kalkulator. 10 dibagi 0, pasti error kalkulatornya. Jadi bagian penyebut ini tidak boleh 0. Sehingga 4x dikurangi 5 tidak sama dengan 0. 5-nya pindah ke ruas kanan, kemudian 4-nya juga dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga untuk daerah asal atau domain dari fungsi f, itu adalah himpunan A, adalah semua bilangan real, asalkan jangan 5/4.
Cara penulisannya begini. Domain fungsi f adalah x bila mana x tidak sama dengan 5/4 untuk x semua bilangan real. Selanjutnya untuk daerah asal atau domain dari f inverse x. F inverse x yang rumusnya sudah kita hitung tadi merupakan kebalikan dari fx. F inverse x memasangkan dari B ke himpunan A. Itu artinya daerah asal atau domainnya adalah himpunan B. Himpunan B ini sebagai variabel x-nya, sedemikian hingga F inverse ini terdefinisi. F inverse kebetulan merupakan pecahan juga. Itu artinya bagian penyebut atau 4x dikurangi 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga himpunan B ini adalah semua bilangan real asalkan tidak 3/4. Jadi x ini semua bilangan real kecuali 3/4. Kita gunakan variabel x karena menunjukkan daerah asal atau domain. Cara penulisannya seperti ini. Domain dari f inverse. Daerah hasil atau range dari fungsi fx. Fungsi fx memasangkan dari himpunan A ke himpunan B. Artinya, daerah hasil atau range dari fungsi fx ini adalah himpunan B. Anggota himpunan B inilah yang akan kita cari. Anggota himpunan B ini juga sekaligus merupakan domain atau daerah asal dari f inverse. Nah, cara menentukan domain tadi kita sudah bisa. Perhatikan f inverse. F inverse juga merupakan pecahan, maka bagian bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga anggota himpunan B ini kita dapatkan semua bilangan real kecuali 3/4. Cara penulisannya seperti ini. Variabel yang dipilih adalah Y, menunjukkan bahwa anggota himpunan B ini merupakan daerah hasil atau range dari fx. Jadi anggota himpunan B ini bisa berubah menjadi variabel Y, juga bisa berubah menjadi variabel X. Jika dia menggunakan variabel X, maka sebagai domain dari F inverse. Jika dia menggunakan variabel Y, maka sebagai range dari fungsi F. Jadi variabel ini bisa berubah. Baik, untuk memperjelas lagi, daerah hasil atau range dari F inverse X. F inverse X memasangkan dari himpunan B ke himpunan A. Berarti daerah hasil atau range dari fungsi F inverse ini adalah himpunan A. Nah, himpunan A ini yang kita cari. Himpunan A ini sekaligus merupakan domain dari fx. Berarti kita perhatikan rumus fungsi fx juga merupakan pecahan, maka bagian bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0. 4x dikurangi 5 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga himpunan A ini adalah semua bilangan real kecuali 5/4. Cara penulisannya seperti ini. Variabel yang dipilih adalah variabel Y untuk menunjukkan bahwa himpunan A ini sebagai range dari F inverse. Demikian. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 3x ditambah 2. Tentukanlah nilai f5 dan f inverse 5. Untuk f5, sangat mudah, tinggal masukkan 5 ke rumus fungsi f. Ini rumus fungsi f, ganti x-nya dengan 5, sehingga kita peroleh 3 dikali 5, 15, ditambah 2, 17. Sedangkan untuk F inverse 5, berarti 5 ini masuk ke rumus F inverse. Nah, rumusnya ini kita belum punya. Maka kita misalkan fx sama dengan y. Fx-nya adalah 3x ditambah 2, kita misalkan sebagai y. Pindahkan 2 ke ruas kanan, kemudian pindahkan 3 ke ruas kanan. Ubah x-nya menjadi F inverse, dan ubah y-nya menjadi x. Sehingga kita dapatkan rumus F inverse X adalah X dikurangi 2/3.
Sekarang 5 masukkan ke rumus F inverse. Ganti X-nya dengan 5. 5 dikurangi 2 adalah 3, sehingga kita dapatkan nilai dari F inverse 5 sama dengan 1. Demikian contoh soal dan pembahasan mengenai fungsi inverse.